Dan Ibu akan terus tidak kenal lelah untuk memperjuangkan itu. Ya, saya merasa diberi kekuatan yang melimpah-limpah ya Mas ya, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya merasa selalu ada jalan yang bisa saya lewati. Terus kemudian dia bilang kalau Ibu masih tetap akan mengadakan aksi, ya keselamatan Ibu bukan di tangan kami, tetapi di tangan baju hijau. Pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama itu kan mengangkat Menhan Pangap tahun 98, Pak Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam. Nah, sejak itu saya terus kemudian, waduh, Pak Jokowi rupanya nggak bisa dipercaya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak berbicara, mengajak ngobrol. Saya sendiri mengagumi seorang ibu ya, yang usianya sudah cukup larut. Selama 25 tahun, ibu ini memperjuangkan kematian putranya. Peristiwanya memang terjadi pada 13 November 1998. Seorang relawan kemanusiaan yang bernama Bernardino Realino Norma Imawan, yang sering dipanggil Wawan, tewas ditembak aparat di kampus Universitas Atmajaya. Waktu itu dikenal sebagai tragedi Semanggi I. 25 tahun ibu ini terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, dan sampai sekarang keadilan itu juga tidak pernah kunjung datang lewat berbagai aksi, termasuk aksi Kamisan. Setiap hari Kamis, kelompok ini berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sampai hari ini, sudah 774 kali ibu ini selalu melakukan unjuk rasa di depan istana untuk menuntut datangnya keadilan. Aksi Kamisan ini dimulai pada 18 Januari 2007. Dan siang ini sebelum ibu ini akan berangkat ke istana, saya mengajak ngobrol di Back to BDM untuk menangkap sebetulnya semangat apa yang, perjuangan apa yang sedang diupayakan oleh ibu. Ibu itu adalah Ibu Sumarsih. Ibu, gimana kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik Mas. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Ini ibu sudah 774 kali ya berunjuk rasa tiap Kamis di depan istana ya sejak 18 Januari 2007 untuk memperjuangkan keadilan terhadap peristiwa penembakan Wawan. Sampai kapan ibu akan berjuang? Ya, sampai kasus-kasus pelanggaran HAM berat, terutama masa lalu yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM diterbitkan, yaitu pada tahun 2000, itu diselesaikan di Pengadilan HAM ad hoc, khususnya untuk tragedi 98. Nah, tragedi 98 itu oleh Komnas HAM diselidiki dalam 3 berkas, yaitu berkas Semanggi I, Semanggi II Trisakti, berkas kerusuhan 13-15 Mei 98, dan penghilangan paksa atau penculikan. Nah, jadi yang kami perjuangkan sebenarnya tidak hanya pelanggaran HAM berat saja, tetapi pada saat mengawali aksi Kamisan itu, kami juga bergabung dengan para korban pelanggaran HAM, baik mereka yang digusur rumah tinggalnya, digusur tempat usahanya, kemudian buruh migran, buruh yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Ya. Itu kan peristiwa terjadinya kan di 13 November 1998 ya Bu ya. Ya, udah melewati 5 presiden ya. Mulai dari Pak B.J. Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Ibu Mega, kemudian Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi. 5
presiden dilalui, dan Ibu terus tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan, khususnya juga pada keadilan Wawan. Sebetulnya apa yang menjadi semangat dasar dari Ibu itu sendiri? Semangatnya adalah cinta. Cinta. Saya mencintai Wawan, kami sekeluarga mencintai Wawan, dan menurut saya, dalam diri saya, dalam cinta itu ada semangat dan harapan. Nah, di dalam harapan itu ada kesetiaan dan ketekunan. Itulah yang kemudian selama 25 tahun saya merasa tidak berhenti untuk membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, melawan lupa, dan melawan impunitas. Dan Wawan, ketika Wawan itu ditembak, itu sebagai aktivis kemanusiaan. Ya, jadi Wawan itu adalah mahasiswa Atmajaya, dan menurut saya kemudian mencari kesaksian atau ketika teman-temannya datang ke rumah, dia bercerita banyak yang mengatakan bahwa hari Jumat dari pagi, Jumat tanggal 13 November 98, Wawan ceria dengan menggunakan ID card tim relawan untuk kemanusiaan. Nah, ID card tim relawan Wawan ini saya temukan karena sendiri sampai sekarang belum semua barang peninggalan Wawan itu saya buka. Seingat saya tahun 2018 saya membongkar peninggalan Wawan, saya menemukan ID card tim relawan atas nama Wawan yang menandatangani Frater Mutiara Andalas. Posko posko tim relawannya ada di trotoar Rumah Sakit Carolus. Dan pada 20 tahun peristiwa Semanggi I, ketika saya mengirim doa, itu ada tetangga yang kebetulan beda komplek, yang kebetulan dia adalah perawat di Rumah Sakit Carolus. Dia bilang, perawat Rumah Sakit Carolus dan Rumah Sakit Medistra banyak yang kenal Wawan. Jadi Wawan setiap ke rumah sakit dia selalu minta obat-obatan untuk teman-temannya yang berdemonstrasi. Tadi Ibu menyebutkan bahwa banyak sekali atau benda-benda peninggalan Wawan yang belum sempat dibuka, belum sempat Ibu lihat. Ya, Kenapa? gak kuat. Saya banyak kenangan Wawan ya pada saat itu. Dan Wawan orangnya jujur, orangnya terbuka. Dan sampai sekarang pun sebenarnya saya itu nggak tahu, tidak pernah bisa lepas dari Wawan ya Mas ya. Dari keseharian kami, saya baik dalam doa maupun ya setiap saat. Kadang-kadang ketika saya lelah, saya sering menyebut Wawan, nama Wawan. Ibu lelah Wawan. Ibu mencintaimu. Dan Ibu berniat, Bapak Ibu Irma berniat untuk melanjutkan perjuangan Wawan yang belum selesai, yang pernah Wawan ceritakan pada saat masih bersama-sama Ibu di dunia. Itu barang-barang apa yang Ibu tidak kuat untuk membuka lemari atau apapun? Ada tas Wawan, warnanya hitam. Seminggu setelah Wawan meninggal, kami diundang ke Rumah Sakit Carolus untuk diberikan tas Wawan. Jadi Wawan pada saat itu saya memang melarang demo ketika kami saling percaya, kemudian Wawan kami saling percaya, Mas. Kemudian ketika Wawan bilang tenang ya, tenang. Wawan akan ada di dalam kampus, Wawan akan menangani logistik sama seperti pada saat sidang umum MPR. Itu bulan Maret tahun 98, Wawan kelihatan di TV, dia berada di tengah tumpukan barang. Kemudian saya tanya, itu Ibu tadi lihat Wawan ada di TV. Terus Wawan di telinga itu ada ini, ada apa itu, pensil atau apa ya? Dia ketawa ngakak, hahaha. Boleh kan Bu sekali-sekali ngerokok? Kemudian saya bilang, nah kan bilangnya begini perjanjiannya, boleh ngerokok kalau sudah kerja. Kalau ngerokok masih minta uang dari orang tua, ya sayang dong. Nah terus kemudian
Dan memang setelah saya ketemu dengan, kebetulan ada suster Inoy, suster gereja, dia juga mengatakan bahwa memang pada saat itu baik bulan Maret 98 maupun November 98 yang dipercaya untuk menangani banrat, menerima atau mengeluarkan barang adalah Wawan dan suster Inoy itu. Jadi kami memang percaya sekali dengan Wawan ya. Itu tragedi Semanggi I itu adalah tragedi ketika ada sidang istimewa MPR ya Bu ya? Betul, dan beberapa orang mengatakan bahwa saat penembakan Wawan itu pada saat di MPR RI sedang, sidang istimewa MPR itu sedang membicarakan masalah dwi-fungsi ABRI. Jadi tragedi Semanggi I itu terjadi pada tahun 1998 ketika MPR sedang melakukan sidang istimewa. Ya, di antaranya adalah soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, dan kemudian terjadi bentrokan di Semanggi. Itulah Semanggi I. Itulah aksi yang terbesar di tahun 1908, sebelumnya ada bulan Mei. Bu Sumarsih, saya juga dengar begitu Wawan kemudian tertembak, hampir tiap minggu pada sebuah waktu Ibu selalu mengunjungi makam Wawan di Joglo. Ya, puluhan tahun lebih setiap pagi saya mesti ke makam Wawan. Jadi pernah kalau mau Lebaran itu kan banyak wartawan yang meliput di makam ya Mas ya. Itu juga mungkin dia tahu kalau saya sekitar jam 8 itu sampai di makam Wawan, dia ini ada wartawan yang nunggu saya di makam Joglo setiap hari. Terus kemudian sampai pensiun pun saya juga masih ke makam Wawan. Terus kemudian kantornya bapaknya Wawan kan pernah dipindah ke Jakarta Pus karena kantornya direnovasi. Nah setelah pindah kembali ke kantornya di Tanah Abang 3, kemudian ke makam Wawan itu setiap hari Minggu, dan juga pada saat hari libur itu saya ke makam. Nah beberapa hari yang lalu ada seorang aktivis, Mas Andreas Harsono itu dari HRW ya, Human Rights Watch ya, itu mengunjungi makam Wawan. Dia cerita ke Mbak Suci, istrinya Munir, kalau makam Wawan bagus sekali, rapi. Di kata orang-orang di makam Wawan itu dirawat oleh orang tuanya sendiri. Dan sekarang Ibu juga menggunakan kaos hitam, berbaju hitam dengan foto Wawan ya Bu ya? Ya. Itu memang sengaja perjuangan Ibu didedikasikan untuk Wawan itu sendiri? Ya sebenarnya kasus Semanggi I itu kan kasus yang tenggelam. Artinya banyak orang tidak tahu tentang peristiwa Semanggi I. Juga tidak disentuh oleh pengadilan yang kaitannya dengan tentara ya Mas ya, entah pengadilan militer atau pengadilan HAM itu sendiri. Memang sudah disentuh oleh pengadilan, tetapi pengadilannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ketika kami menggugat Jaksa Agung ketika mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II itu bukan pelanggaran HAM berat. Nah untuk kasusnya sendiri juga pemerintah berusaha bahwa kasus Semanggi I itu bukan pelanggaran HAM, termasuk Semanggi II. Orang semakin melupakan, banyak orang yang tidak mengenal siapa Wawan. Itu kemudian ya sambil sosialisasi memperkenalkan Wawan bahwa dia adalah mahasiswa Atmajaya Jakarta yang kemudian menjadi korban dalam kekerasan aparat ketika mahasiswa bergerak untuk menuntut adanya perubahan sistem pemerintahan yang demokratis. Ya ternyata untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis itu memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, entah nyawa atau ada juga banyak yang terluka. Jadi lebih
ke sana ya Mas ya. Jadi di tahun 1998 itu ada 3 peristiwa besar. Pada bulan Mei itu ada penembakan mahasiswa Trisakti, beberapa mahasiswa Trisakti tewas, dan kemudian itu menjadi pendorong terjadinya reformasi dan Presiden Soeharto kemudian turun. Lalu kemudian pada bulan November kemudian terjadi aksi Semanggi 1 ya yang menuntut penghapusan dui fungsi ABRI, dan juga kemudian ada disebutkan Semanggi 2 yang pada waktu itu juga kemudian menentang undang-undang penanggulangan keadaan bahaya. Itulah yang kemudian dikonstruksikan oleh Komnas HAM sebagai terjadinya pelanggaran HAM berat yang menewaskan banyak orang. Bu Sumarsih, sejak 18 Januari 13 Januari 98, ada nggak sih pendekatan-pendekatan dari aparat soal kematian atau tewasnya Wawan? Kalau pendekatan aparat tidak ada. Tidak ada. Kalaupun polisi itu selalu sering bertanya, ada aksi enggak? Dilarang Bu, enggak boleh Ibu hari ini aksi karena di depan istana sudah steril, sudah steril, jadi tidak boleh orang lewat di depan istana. Terus kemudian dia bilang kalau Ibu masih tetap akan mengadakan aksi, ya keselamatan Ibu bukan di tangan kami, tetapi di tangan baju hijau. Kalau untuk pendekatan masalah materi tidak, tetapi memang bukan aparat ya Mas ya, dengan terbitnya Kepres nomor 17 tahun 2022 itu kan ada Kepres tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, waktu kami diundang untuk FGD dengan tim PPHAM itu, ya memang ini ditanya maunya apa. Nah, di dalam Kepres itu kan ada bentuk bantuan-bantuan, ada jaminan sosial, bantuan kesehatan, terus kemudian bantuan pendidikan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Tapi saya menolak. Kalau di 1998 Bu, apakah setelah ditembaknya Wawan itu ada semacam permohonan maaf atau semacam apapun dari pemerintah pada waktu itu? Sepertinya B.J. Habibie itu minta maaf dan khusus kepada Ibu ada nggak pendekatan? Nggak ada. Ya. Lalu Ibu kemudian memilih perjuangan melalui Kamisan ya? Ya, dan semacam didominasi oleh baju hitam dan payung hitam gitu. Itu inspirasinya dari mana Bu? Saya tidak tahu. Jadi pada saat itu sebelum kami akan melakukan aksi, waktu itu kita rapat JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Kemudian saya bilang, kalau sekarang kita ini hanya membuat buku, sosialisasi HAM ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke masyarakat, kapan kita akan memperjuangkan untuk penyelesaian kasusnya? Bagaimana kalau kita mengadakan aksi rutin, terserah, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Terus kemudian disetujui. Kemudian kami menentukan harinya hari apa, terus maskotnya apa, terus kemudian lokasinya di mana, itu semuanya serba tidak saya tidak saya pikirkan maksudnya ini itu. Misalnya payung, pada saat itu saya bilang, terus kalau begitu maskotnya apa? Gitu. Bagaimana kalau payung? Warnanya apa, Mbak Suci? Warnanya hitam. Dan habis itu saya, seneng saya kalau warna hitam. Hitam bagi saya adalah lambang keteguhan. Lokasinya di mana? Di depan istana. Waktu itu ada yang mengusulkan di Bundaran HI, di depan DPR, di Kejaksaan Agung. Terus kemudian ada yang mengusulkan di depan istana, karena istana itu adalah lambang kekuasaan. Akhirnya terus kemudian aksinya aksi diam, aksi damai. Nah kalau diam, bagaimana cara menyampaikan suara kita gitu. Jadi kita diam itu bukan berarti kita mengalah, tidak. Kami tetap bersuara melalui selebaran, melalui poster, melalui foto-foto korban dan lain sebagainya. Tapi ide Kamisan itu dari siapa Bu? Seingat saya sih saya ya Mas, Ibu. yang mengusulkan aksi rutin, tetapi kan saya melihat kok merasa
banyak orang yang menginisiasi. Oh, ya. Jadi saya Ya. bilang sama orang-orang ini, Ibu dan kawan-kawan. saya salah satu yang menginisiasi. Oke. Jadi aksi Kamisan itu kan mirip dengan perjuangan Plaza de Mayo ya. Ibu-ibu dari Argentina yang juga memprotes dulu terhadap pemerintahan junta. Sebetulnya ini ditargetkan semata-mata untuk mengungkap berbagai praktek pelanggaran HAM yang terjadi. Ya, jadi memang ketika sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM itu diterbitkan, kami mencari kebenaran, mendatangi berbagai lembaga terkait, sampai yang tidak terkait pun juga kita datangi. Ketika misalnya ke Menteri Sosial pada saat itu, menterinya Ibu Khofifah Indar Parawansa, presidennya Gus Dur. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadap ke Gus Dur, ke presiden melalui Menteri Sosial. Terus kemudian setelah terbit Undang-Undang Pengadilan HAM, ini yang mengarahkan perjuangan kami untuk mencari keadilan. Terus kemudian kok ternyata mencari keadilan sulit, mencari kebenaran sulit, dan ternyata malah para terduga pelanggar HAM berat itu diberi peluang untuk mendirikan partai politik, mencalonkan diri menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Terus sementara kasusnya sendiri tidak ada perkembangan apa-apa. Berarti ya kami berjuang untuk melawan impunitas. Tapi kok lama sekali? Akhirnya ya kami berjuang juga untuk melawan lupa. Nah, pada saat rapat itu, kalau tidak salah seingat saya tanggal 9 Januari tahun 2007, juga ini Mas sudah memikirkan sampai kapan aksinya. Sampai Karena kapan, Bu? Waktu itu tahun 99 itu kan ada aksi damai yang diadakan oleh aktivis perempuan di Bundaran HI, tetapi kemudian dilarang oleh polisi karena dituduh ditunggangi oleh Gerwani. Saya baca di Kompas, saya ikut 2 kali waktu itu. Terus kemudian pada tahun 2007 itu juga ada pawai sepeda motor untuk Munir setiap hari Selasa, tetapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, kemudian sampai kapan kita mau berhentinya begitu. Artinya Mbak Suci, nanti sama saya Bu. Oke. Kemudian Yati Andriani anak kontras, nanti sama saya Bu. Jadi nanti kalau tinggal 3 orang, kita tidak usah melanjutkan aksi lagi. Kita bubar. Sekarang berapa orang yang tiap Kamis berunjuk rasa? Menurut catatan saya tahun 2000 bulan Desember tahun 2007 dan 2008 itu yang datang 8 orang. Terus pada saat menjelang Lebaran tahun 2021 itu yang datang 7 orang. 7 orang. Selain itu yang datang pernah hanya 15 orang, tetapi juga pernah sampai 500-an orang. Dan itu cara mengundangnya, polisi itu kan selalu mempermasalahkan. Selalu tanya, Bu, masanya berapa? Saya tidak pernah mengestimasi masa Pak. Orang yang datang ke aksi ini hanya itu mereka yang sadar aja, menurut kesadaran mereka. Jadi datangnya sendiri-sendiri ya Bu, volunteer ya? Sendiri-sendiri. Selama sejak 2007 16 tahun sampai sekarang pernah bertemu dengan pihak istana? Seingat saya tanggal 26 Maret tahun 2007 itu kami dibawa Kontras pada saat ulang tahun Kontras untuk bertemu dengan Presiden SBY. Kemudian saya bilang, saya percaya Bapak Presiden tahu tentang adanya aksi di depan istana, memakai pakaian hitam, memakai payung hitam, karena berkali-kali kami melihat Bapak Presiden lewat. Nah, terus kemudian pada tahun 2018 tanggal 31 Mei menjelang pemilu juga itu diterima Presiden Jokowi. Oke. Di situ ya. Oke, jadi udah sejak 2007 demo, hampir semua presiden bertemu dengan perwakilan istana, tapi sampai sekarang mungkin juga belum ada penyelesaian yang lebih konkret soal khususnya soal penembakan Wawan. Tidak ada Mas, tidak ada. Yang dijanjikan apa? Kalau saya itu tahun 2014, saya itu kan Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi, saya itu kan demo, ayo pilih Jokowi JK.
Saya di aksi Kamisan saya jadi seingat saya pemilu itu hari Rabu, terus hari Kamis aksi Kamisan, kemudian Rabu sore itu suaranya sudah stagnan ya, menang Jokowi, kemudian saya minta refleksi. Saya akan berhenti aksi Kamisan. Saya percaya Pak Jokowi menang menjadi presiden, dan saya percaya janji yang ditulis di dalam visi misi dan program aksi Jokowi JK atau dikenal dengan juga Nawacita itu pasti dilaksanakan. Jadi di dalam Nawacita itu sebenarnya ya sama dengan yang kita perjuangkan, karena di butir GG-nya itu kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional dan seterusnya. Di butir FF-nya itu bunyinya kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan yang masih menjadi beban politik dan seterusnya. Kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, ada penghilangan paksa, kerusuhan 13-15 Mei 98, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan 65. Saya percaya penuh. Tetapi terus kemudian pertengahan pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama itu kan mengangkat Menhankam Pangap tahun 98, Pak Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam. Nah, sejak itu saya terus kemudian, waduh, Pak Jokowi rupanya nggak bisa dipercaya. Terus kemudian setelah saya memberikan refleksi di aksi Kamisan, rupanya anak-anak aktivis 98 juga mendengar juga. Akhirnya mereka datang ke rumah, ada diskusi kecil, ya seperti seminar begitu, ada pembicaranya. Terus kemudian intinya bahwa saya tidak boleh berhenti aksi Kamisan. Tidak boleh berhenti aksi Kamisan. Belum tentu Presiden Jokowi itu akan memenuhi janjinya, dan itu ternyata betul. Dan pada saat kami diterima Presiden Jokowi pada tanggal 31 Mei tahun 2018, waktu itu kan saya sendiri ada pergumulan, mau atau enggak. Kalau tidak mau, nanti jangan-jangan Presiden Jokowi akan bilang, loh, bagaimana saya akan menyelesaikan kasus kalau mau ketemu saya saja tidak mau. Tetapi terus kemudian ketika Presiden Jokowi mengangkat Menko Polhukam 98 menjadi Menhankam Pangap 98 menjadi Menko Polhukam. Nah, ini kemudian terus gimana caranya? Kemudian Romo Sandiawan yang mengusulkan, udah bikin saja draft pengakuan negara. Nah, terus kemudian pada saat saya menutup pertemuan dengan Presiden itu, saya bilang, apakah draft pengakuan negara yang tadi saya serahkan kepada Bapak Presiden, Bapak berkenan menandatangani sekarang? Oh, nanti dulu Bu, saya akan mempelajari berkas yang Ibu serahkan kepada saya. Untuk kelanjutannya, day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, silahkan berkomunikasi dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko itu KSP. Nah, kemudian saya tutup. Di dalam berkas yang saya serahkan kepada Bapak Presiden, ada dokumen yang menyebut Menhankam Pangap 98. Pikiran saya mestinya Presiden tahu apa yang saya maksud dengan Menhankam Pangap tahun 98 itu. Oke. Kalau menurut refleksi Ibu ya, artinya kasus pelanggaran HAM dan khususnya dalam kasusnya Wawan itu belum juga diselesaikan di pengadilan, sebetulnya karena faktor apa? Faktor memang tidak mau atau apa sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau kita membaca peraturan perundang-undangan itu ya, itu kan terus kemudian sampai pada ada keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah itu tahun 2015, nomornya kalau nggak salah nomor 75, itu mengatakan bahwa terkatung-katungnya penyelesaian pelanggaran HAM berat bukan masalah peraturan perundang-undangan, tetapi disebabkan, tetapi tergantung dari kemauan politik mau diselesaikan atau tidak. Nah, kenapa saya tidak tahu? Mungkin ya karena apapun pelanggaran HAM berat itu kan pelakunya negara ya Mas ya. Dalam hal ini kan aparat. Aparat itu kan
bersenjata. Dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, pemerintah tidak hanya mengerahkan TNI Polri yang dipersenjatai dengan peralatan berat untuk perang, tetapi juga mengerahkan Pam Swakarsa. Pam Swakarsa itu kan apa? Rakyat sipil yang dipersenjatai pada saat itu dengan bambu runcing. Ya. Dan pada saat Kiflan Zain menggugat Pak Wiranto atas pengerahan Pam Swakarsa itu, Pak Kiflan Zain yang diberi tugas Wiranto untuk mengerahkan Pam Swakarsa, biayanya pengerahan Pam Swakarsa itu belum dibayar, kemudian dia menggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, waktu itu kami ditawarin supaya ikut menuntut begitu, tetapi saya tidak mau. Saya tidak mau campur tangan dengan urusannya Pak Kiflan Zain. Kalau tidak salah tuntutannya itu 1 triliun. Nama mahasiswa ada nama Wawan, ada nama Teddy, nama Sigit, kemudian Engkus Kusnedi, dan lain sebagainya itu ada di dalam gugatannya Pak Kiflan Zain itu. Ibu masih mungkin karena ya tentara itu kan apapun, apalagi jenderal, dia kan di backup, mendapat backingan dari prajurit-prajurit muda ya Mas ya. Mungkin ya, saya tidak tahu. Ibu masih berkomunikasi dengan orang tua dari yang menjadi korban pelanggaran HAM berat? Masih. Jadi pada saat tertentu saya masih berkomunikasi dengan mereka. Dan ada yang sudah meninggal bapak ibunya, sudah ada yang ya masih ada ya, dan mereka menyatakan sudah lelah, sudah putus asa. Sudah putus asa. Selalu dibohongi presiden. Selalu dibohongi oleh presiden. Ya, itu adiknya Yunhab. Mamah itu kok mau-maunya dibohongin presiden dari periode ke periode. Udahlah mah, nggak usah, biarin aja. Yunhab kan sudah tenang di sana. Iya. Saya juga percaya Wawan itu dibawa pulang menghadap Tuhan itu dengan kemuliaannya ketika seorang Wawan itu misa arwahnya dipimpin oleh seorang kardinal yang mendoakan itu orang-orang gereja dari berbagai kota yang datang di gereja Maria Kusuma Karmel pada saat Wawan didoakan itu. Yang datang itu banyak orang-orang yang berjilbab, banyak orang-orang yang bapak-bapak pakai baju putih, pakai kopiah putih, banyak sekali. Tapi ibu tidak kenal lelah? Ya, karena cara meninggalnya Wawan yang saya permasalahkan, jangan sampai kemudian ke depan itu ada keberulangan kekerasan aparat. Orang ditinggal, orang yang dicintai dalam sesaat itu memerlukan proses yang berat ya Mas ya, untuk kembali pulih hidup seperti ya kebiasaan sehari-hari. Ya, tapi seperti ibu dari Yunhab yang tertembak di Semanggi II ya. Semanggi II juga kemudian lelah dan tetapi kalau mamahnya Yuda bilang begini, ya enggak lah. Oh enggak. Apapun kan itu kan anak mamah. Walaupun sudah meninggal itu kan itu jadi tanggung jawab mamah begitu. Ya, jadi sampai sekarang dia masih tetap ya kalau dia sehat melakukan sesuatu. Dan itu masih mau 25 tahun ya, seperempat abad ibu-ibu orang tua ini masih memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Ya. Dan ibu akan terus tidak kenal lelah untuk memperjuangkan itu. Ya, saya merasa diberi kekuatan yang melimpah-limpah ya Mas ya, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya merasa selalu ada jalan yang bisa saya lewati untuk ya memelihara harapan. Ya, memelihara harapan. Jadi misalnya seperti rekomendasi dari tim PPHAM itu kan kemudian terus ada pernyataan dari Presiden, dari Pak Mahfud MD ya, Menko Polhukam, saya baca di harian Kompas itu bahwa penyelesaian non-yudisial itu tidak menegaskan penyelesaian secara yudisial. Nah, ini yang kemudian bagi saya ini masih ada jalan yang bisa saya tempuh untuk mewujudkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya yang belum selesai dengan mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum. Nah, barometernya ada di mana? Barometernya adalah apabila peristiwa penembakan mahasiswa ini dibawa ke pengadilan HAM sesuai undang-undang yang berlaku. Mengenai hasilnya seperti apa, misalnya seperti kasus-kasus pengadilan HAM
ad hoc pengadilan HAM di AB Pura, pengadilan HAM ad hoc-nya itu kan ada pernah membentuk pengadilan HAM ad hoc Timur Timur, Tanjung Priok, tetapi kemudian tidak ada yang diadili ya. Nah ini beda permasalahan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua bahwa Indonesia sebagai negara hukum ya mestinya hukum itu harus ditegakkan, tidak membedakan antara rakyat dan penguasa. Tapi kalau Ibu tuntutannya adalah pengadilan HAM ad hoc ya, seperti tadi Ibu ceritakan kasus Tanjung Priok, kasus Timur Timur, ya, kasus AB Pura, ya, yang terakhir kan, itu kan Paniai. kemudian Paniai, itu kan semuanya bebas Ya. sebetulnya. Ibu masih ingin memperjuangkan lewat jalur pengadilan yang mungkin contoh-contohnya kemudian bebas. Ya, saya masih akan tetap memperjuangkan itu. Kalau misalnya hasilnya adalah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya ini menjadi tanggung jawab anak-anak muda terutama, dosen-dosen di kampus, terutama dosen yang mengajar fakultas hukum. Nah, ini supaya mereka bisa menghasilkan para penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Oke. Dan sekarang Presiden Jokowi udah membentuk tim PPHAM ya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara non-yudisial. Ya. Itu sudah bagi Ibu artinya apa itu? Pengakuan negara memang pelanggaran HAM pernah terjadi, itu sesuatu yang sudah cukup bagi Ibu sebagai ibu dari Wawan? Ya, pembentukan tim penyelesaian non yudisial itu kan impunitas terselubung. Impunitas terselubung. Ketika anggota tim PPHAM itu ada pelaku pelanggaran HAM berat, Pak Kiki Sahnagri itu ada daftarnya, dia terlibat di dalam kasus Timur Timur. Kemudian As'ad Ali itu di dalam pembunuhan Munir. Kemudian korban yang dilibatkan di dalam tim itu kan juga tidak ada. Terus penyelesaiannya kalau non yudisial kan terus kemudian berarti ya memang di luar hukum ya Mas ya, di luar hukum. Nah, ini di dalam aksi Kamisan itu kan salah satu tujuannya adalah melawan impunitas. Melaksanakan janji Jokowi sebenarnya yang kampanye presiden tahun 2014. Nah, kemudian kami menolak karena itu terus kemudian hanya akan melanggengkan impunitas dan tidak akan memberikan jaminan tidak terjadinya keberulangan pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang. Dan menurut saya Pak Jokowi itu juga tidak konsisten. Kalau di Kepres nomor 17 tahun 2022 itu untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pelanggaran HAM berat masa lalu itu kan ditulis di Nawacita. Itu kan kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, terus paksa. Kemudian penghilangan paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok 65. Tetapi di dalam Inpres nomor 2 tahun 2023 dan di dalam Kepres nomor 4 tahun 2023 itu yang akan diselesaikan itu pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini. Artinya Kepres dan Inpres tahun 2023, nomor Inpres nomor 2 tahun 2023 dan Kepres nomor 4 tahun 2023 itu menjadi sapu jagat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Sementara penyelidikan Komnas HAM itu kan sifatnya pro justisia, jadi harusnya ya diselesaikan di pengadilan. Bahwa hasilnya bebas itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Dan kalau tujuannya pembentukan tim penyelesaian secara non-judisial itu adalah untuk rekonsiliasi, saya tidak menolak rekonsiliasi. Maksudnya Tidak menolak rekonsiliasi, tetapi harus melalui proses hukum. Jadi harus jelas siapa yang akan rekonsiliasi, siapa yang akan dipulihkan persahabatannya. Ketika ada korbannya, ya mestinya ada pelakunya. Semua peraturan yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia tidak ada definisi tentang pelaku, yang ada hanya definisi korban.
Dan Ibu sampai sekarang juga tidak tahu siapa pelaku yang menembak Wawan. Saya tidak tahu, tetapi mungkin saya tidak tahu. Ini pernyataan dari seorang netizen di Twitter, pemilik akun Sang Ed Saputra 8 itu akhirnya ya ketika dia itu kemudian mencibir saya, kemudian orang-orang itu para netizen itu yang menjawabnya. Kemudian ada yang bertanya, oh jangan-jangan kamu itu yang menembak Wawan. Tetapi kalau di YouTube itu ada foto tentara yang dia membidikkan senjatanya ke arah kampus Atmajaya. Wawan itu kan ditembak di antara pos satpam dengan papan nama Atmajaya. Nah itu tentara itu mengarahkan tembakan ke arah kampus Atmajaya. Dan di kampus Atmajaya itu ada besi yang berlubang. Pada saat Pansus Trisakti Semanggi 1 dan 2 di DPR itu disebut bahwa peluru yang mengenai Wawan itu adalah rikoset. Jadi setelah mengenai besi, benda kemudian baru mengenai Wawan. Wawan itu menurut otopsi Dr. Budi Sampurno, beliau mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Oke. Kalau kembali kepada PPHAM, rekomendasinya sudah dikeluarkan, Pak Mahfud juga sudah lapor Presiden dan kemudian akan ada langkah-langkah terhadap Ibu. Sudah ada langkah-langkah setelah PPHAM ini? Tidak. Belum. Belum. Dan belum ada sama sekali pendekatan atau menawarkan rehabilitasi, menawarkan kompensasi, restitusi sama sekali? Tidak ada. Jadi memang ketika Komnas HAM itu membuka peluang kepada korban berbagai kasus untuk mengajukan bantuan psikososial dan psikomedis di LPSK untuk korban Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti, belum ada yang mengajukan bantuan itu. Sampai sekarang juga belum ada? Sampai sekarang belum ada. Dari pihak pemerintah atau negara juga belum upaya untuk mendekati apapun juga? Sejak rekomendasi PPHAM itu dikeluarkan? Belum ada. Tapi Ibu akan tetap terus berjuang, memperjuangkan adanya keadilan untuk Wawan? Ya, tidak hanya untuk Wawan, tetapi untuk memperjuangkan untuk tegaknya hukum dan HAM di negara Indonesia. Jangan sampai kemudian kekerasan terus terjadi. Sekarang ini terjadi di Papua itu yang hampir setiap hari saya membaca di Kompas itu selalu ada korban, entah itu tentara, entah itu polisi, entah itu warga masyarakat sipil. Dan Ibu tetap akan memperjuangkan melalui jalur-jalur yang non-violent, jalur-jalur damai? Ya, karena saya mencintai. Duka cita saya sudah bertransformasi pada cinta kepada sesama, cinta kepada korban-korban yang menjadi pelanggaran HAM berat, agar ke depan tidak ada korban seperti yang menimpa Wawan dan kawan-kawannya. Ibu sekarang usia berapa? 71 tahun. Iya. 71 tahun, selama 25 tahun menanti keadilan yang tidak pernah kunjung tiba. Ya. Selama 16 tahun kemudian melakukan unjuk rasa yang juga tidak membawa hasil. Sampai kapan Ibu akan bertahan memperjuangkan keadilan itu? Ya, kalau hasil sih saya rasa ya Mas, itu kan yang menilai orang lain ketika dia bilang, kalau tidak ada aksi Kamisan, Presiden SBY tidak akan membentuk tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden Jokowi tidak akan membentuk Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional, tim terpadu, kemudian sekarang ada Kepres. Nah, kalau ditanya sampai kapan, ya sampai kasusnya selesai. Kasus penembakan Wawan dan kawan-kawannya dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Dan kalau itu sulit diwujudkan, sulit tercapai, ya ketika Tuhan masih memberi nyawa dan kesehatan yang baik terhadap diri saya akan terus memperjuangkan tegaknya hukum dan HAM di Indonesia, yang merupakan cita-cita Wawan dan kawan-kawannya untuk mewujudkan agenda reformasi
khususnya agenda yang ketiga yaitu tegakkan supremasi hukum. Dan never give up, tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan keadilan. Ya, saya tidak akan menyerah. Dan itu adalah amanah dari Wawan, putra ibu tersayang gitu. Ya, amanah sih tidak, Mas. Tidak. Mungkin Wawan saya tidak tahu ya seperti apa, tetapi seperti apa artinya yang dirasakan Wawan saya tidak tahu. Tetapi ketika peninggalan Wawan itu banyak yang mengatakan entah itu puisi, entah itu tulisan-tulisan yang dia buatnya, itu banyak yang menunjukkan keprihatinan ya tentang kondisi negara yang pada saat itu ya, bahwa ya memang harus ada perubahan pemerintahan. Oke. Wawan banyak menulis puisi, menulis catatan-catatan harian gitu. Ya, puisinya Wawan itu dimusikalisasi oleh Usman Hamid, Direktur Amnesty International, dan juga orang dari Densu Isopos. Itu dia membuat website saya wawan.com, tetapi kelihatannya tidak berlanjut, akan dilanjutkan untuk website Aksi Kamisan. Itu ada musikalisasi puisi Wawan. Oke. Lalu Ibu kan juga pernah menerima Yap Thiam Hien Award ya. Betul. Sebagai Human Right Defender, Yap Thiam Hien Award itu adalah sebuah rekognisi terhadap orang-orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Bagi Ibu sendiri, apa makna penghargaan Yap Thiam Hien ini? Maknanya ya sebenarnya supaya saya itu meniru ya sikap Pak Yap Thiam Hien. Walaupun waktu itu saya menolak ya, karena yang berhak menerima itu Wawan, bukan saya. Karena Wawan kalau saya melihat dia itu seorang pejuang reformasi dan demokrasi. Kalau ibunya kan cuman apa ya, melakukan sesuatu yang kemudian dasar saya itu ibu rumah tangga. Kalaupun saya menjadi pegawai negeri itu kan patuh terhadap apa ya, pemerintah, Mas, aturan pemerintah. Ya ini memang menjadi kewajiban saya sebagai ibunya Wawan yang tahu persis apa yang dilakukan Wawan semasa hidupnya. Tapi Ibu luar biasa, Bu, di antara sekian banyak orang tua korban yang 25 tahun berjuang, yang lain mengatakan sudahlah, ini sudah selesai, sudah berbahagia di sana, tapi Ibu adalah sosok yang konsisten sebetulnya untuk memperjuangkan hukum dan keadilan itu sebetulnya. Nah, semangat ini sebetulnya apa yang mendasari Ibu itu selain cinta tadi? Saya itu waktu baru-baru menjadi korban itu kan banyak orang menanyakan apakah ibu dendam, apakah ibu memaafkan. Tetapi terus kemudian saya sebagai umat Katolik yang pernah menyanggupi, saya menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi ini kewajiban saya sebagai umat Katolik untuk ya melakukan sesuatu agar ada kejujuran, agar ada keadilan, agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu akan terus diperjuangkan. Ya, dan ternyata kan kejujuran itu sulit, Mas, mencari orang jujur di Indonesia. Sampai Tuhan ikut campur tangan anak-anak pejabat akhirnya yang membongkar kejahatan orang tuanya, bukan lembaga negara yang didirikan. Ini kalau menurut saya ini Tuhan yang bekerja. Termasuk saya pun juga sebenarnya Tuhan yang bekerja. Bukan saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ibu Sumarsih, saya tahu Ibu sedang ditunggu oleh teman-teman Ibu yang akan berunjuk rasa di aksi Kamisan di depan istana. Saya tidak akan menahan Ibu terlalu lama. Saya mengucapkan matur nuwun, Bu, telah hadir di Back to BDM. Jadi semangat untuk menegakkan keadilan, semangat untuk melawan lupa. Tentunya inilah sebagai inspirasi, konsistensi dari seorang ibu untuk memperjuangkan bukan hanya keadilan bagi Wawan putranya, tapi juga keadilan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Bu Sumarsih, ya terima kasih telah ada di Back to BDM. Saya juga terima kasih atas perhatian Mas Budiman Tanurjo. Semoga apa yang kami lakukan
bermanfaat bagi masyarakat. Makasih Ibu, matur nuwun. Nggih. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam